Apa yang terjadi ketika seorang pemain jenius yang pernah mendominasi Bundesliga tiba di salah satu liga terbaik di dunia dengan biaya besar, hanya untuk menghadapi tahun-tahun sulit, dan kemudian memulai babak baru dalam karirnya di salah satu klub paling bersejarah di Italia? Christopher Nkunku, nama yang dulu menggetarkan pertahanan lawan di Jerman, kini kembali menjadi sorotan di Milan. Dia bukan sekedar penyerang atau playmaker biasa. Ia adalah contoh perjalanan yang tidak linier di sepak bola modern. Sebelum kita masuk ke cerita besarnya, buat kamu yang ingin tampil sebagai fans sejati, jersey, dan item sepak bola pilihan bisa kamu temukan lewat link di deskripsi atau tag di sudut video. Setelah ini, kita langsung masuk ke kisah panas yang wajib kamu tahu. Christopher Alan Nkunku lahir pada tanggal 14 November tahun 1997 di Lagny-sur-Marne, Prancis. Sebuah kota yang bukan kota sepak bola besar, tetapi menjadi tempat lahirnya pemain dengan kreativitas luar biasa. Sebagai anak muda, Nkunku pun menunjukkan bakatnya yang luar biasa, hingga akhirnya masuk ke Paris Saint-Germain Academy di usia sangat belia, di mana ia mengasah tekniknya, kemampuan membaca ruang, serta kreativitas khas pemain Prancis modern. Di akademi inilah ia bermain bersama nama-nama besar dan mempelajari kultur klub besar. Ia kemudian melakukan debut profesional untuk PSG pada bulan Desember tahun 2015 silam dalam pertandingan Champions League, menjadi awal karirnya di level tertinggi sejak usia muda. Di Paris Saint-Germain, meskipun sering dianggap pemain muda yang berkembang, ia berhasil mencatatkan 55 hingga 78 penampilannya, mencetak 8 hingga 11 gol, dan meraih berbagai gelar domestik bergengsi termasuk Liga 1 dan Coupe de France. Prestasi yang memberikan pondasi mental juara di fase awal karirnya. Keputusan paling penting dalam karya awal Nkunku datang pada bulan Juli tahun 2019 ketika ia bergabung dengan RB Leipzig di Bundesliga Jerman. Klub yang dikenal membangun talenta muda menjadi pemain top Eropa. Di Leipzig, Nkunku pun benar-benar meledak. Gaya permainannya pun berkembang dari sekedar kreatif menjadi pencetak gol produktif dan playmaker modern. Selama 4 musim di sana, ia pun tampil lebih dari 170 kali, mencetak sekitar 70 gol, memberikan puluhan assist untuk rekan-rekan setimnya, membantu Leipzig menjadi salah satu klub paling kompetitif di Jerman. Musim 2021-2022 adalah titik tertinggi. Nkunku pun dinobatkan sebagai Bundesliga Player of the Season setelah mencetak 20 gol dan 13 assist dalam 34 pertandingan. Menunjukkan kematangan teknis dan konsistensi statistik yang jarang dilihat pemain non-Jerman di Bundesliga. Tak hanya itu, pada musim berikutnya, ia juga berbagi gelar top scorer Liga Jerman dengan penyerang lain, menegaskan dirinya sebagai striker yang benar-benar dominan di level liga besar. Di Leipzig, Nkunku pun bukan sekedar pemain menyerang. Ia menjadi simbol transformasi striker modern, cepat, cerdas, kreatif, dan produktif di kotak penalti lawan. Momen besar berikutnya adalah transfer ke Chelsea FC pada bulan Juni tahun 2023, di mana ia menandatangani kontrak jangka panjangnya setelah kesuksesannya di Bundesliga. Media memperkirakan biaya transfer ini sekitar 52 juta euro atau 60 juta euro.
angka yang mencerminkan harapan besar klub Inggris terhadapnya. Namun, adaptasi di London tidak semudah yang dibayangkan. Di musim 2023-2024, ia pun menderita cedera lutut saat pramusim, membuatnya absen panjang dan hanya kembali bermain di akhir tahun itu. Meski comeback, ritme golnya pun terbatas di liga domestik, hanya mencetak beberapa gol di pertandingan besar. Akhirnya di musim 2024-2025, ia mencatatkan sekitar 18 gol dan beberapa assist untuk Chelsea di semua kompetisi, serta membantu klub memenangkan UEFA Conference League dan FIFA Club World Cup. Statistik itu pun menunjukkan bahwa meskipun di Inggris, ia kurang produktif seperti di Bundesliga. Ia tetap memberikan kontribusi nyata terutama di kompetisi Eropa. Chelsea sendiri mengalami perubahan skuad yang intens, dengan banyak penyerang bersaing dan sistem taktis yang berubah-ubah, sehingga posisi Nkunku pun seringkali tidak stabil di starting 11. Sebuah ujian besar bagi mental dan konsistensinya. Setelah 2 musim di Inggris, pada tanggal 30 Agustus tahun 2025, menjadi hari besar lainnya. AC Milan pun resmi mengontrak Christopher Nkunku dari Chelsea dengan kontrak hingga 30 Juni tahun 2030. Dalam kesepakatan yang diperkirakan sekitar 40 hingga 42 juta euro. Milan pun mengumumkan secara resmi kedatangan pemain Prancis itu sebagai bagian dari proyek skuad untuk kembali bersaing di puncak Serie A Italia. Transfer ini pun memberikan harapan baru untuk Nkunku, klub besar Italia yang punya sejarah panjang, tradisi ofensif kuat, dan ambisi meraih kembali kejayaan domestik serta Eropa. Ketika tiba di San Siro, Nkunku pun langsung diberikan nomor punggung 18 dan disambut sebagai pemain yang diharapkan mampu memberikan kreativitas ekstra di lini depan AC Milan. Per musim 2025-2026 di AC Milan, Christopher Nkunku pun sudah mulai menunjukkan kontribusinya. Sekitar 17 penampilan untuk Rossoneri, dan ia menciptakan 5 gol di Liga sampai awal tahun 2026. Statistik ini, meskipun belum setinggi masa terbaiknya di Leipzig, memberi bayangan jelas bahwa klub menggunakan dirinya bukan sekedar sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian dari rencana mencetak gol dan menciptakan peluang. Selain itu, gelandang atau penyerang ini pun dikenal dengan fakta unik dari masa sebelumnya. Di Leipzig, ia punya ritual selebrasi dengan balon udara sebagai dedikasi kepada keluarganya. Suatu hal yang menjadi signatur dan menunjukkan sisi manusiawinya di lapangan. Kesabaran Nkunku akhirnya terbayar menjelang akhir tahun 2025. 2 gol ke gawang Verona menjadi titik balik performanya bersama Milan. Sejak saat itu, kepercayaan diri Nkunku pun terus meningkat. Ia tak hanya mencetak gol, tetapi juga lebih menyatu dengan permainan tim. Peran Massimiliano Allegri pun disebut sangat krusial dalam fase tersebut. Sang pelatih memberikan nasihat sederhana yang berdampak besar bagi kondisi mental Nkunku. Ia memintanya tetap tenang dan lebih sering tersenyum. Ketika pelatih mengatakan sesuatu, Anda harus menerimanya karena ia memiliki banyak pengalaman. Pada saat itu, lebih dari sekedar tersenyum, saya berada di dunia saya sendiri dan mencoba untuk siap. Tapi, ketika Anda tersenyum dan melihat segala sesuatu secara positif, semuanya berubah, seru Nkunku kepada media. Transisi ke Premier League di Chelsea menjadi salah satu periode paling menantang dalam karir Nkunku. Walau membawa talenta besar ke Inggris, cedera memaksanya melewatkan banyak laga di musim awal. Dan persaingan posisi membuat menit bermainnya pun tak konsisten. Hal yang tidak biasa bagi pemain sekelasnya yang pernah mencetak lebih dari 20 gol Bundesliga suatu musim.
Di AC Milan pun awalnya penuh dengan tantangan, dengan persaingan tajam di lini depan klub antara Nkunku, Rafael Leo, dan Santiago Gimenez, membuat ia tidak selalu menjadi starter tetap. Bahkan di bulan Januari tahun 2026, beberapa analis pun menilai masa depannya di Milan bisa berubah jika tidak konsisten. Meskipun ia lebih memilih tetap bertahan di klub, bukan pergi. Dalam beberapa bulan terakhir di awal tahun 2026, berita seputar Nkunku di Milan pun tetap ramai. Ia sempat absen karena cedera kaki kecil, namun kembali mengikuti sesi latihan bersama skuad Milan untuk menghadapi pertandingan liga penting. Lalu ada juga rumor klub Turki Fenerbahce tertarik meminangnya beredar. Tetapi laporan menyatakan Nkunku sendiri lebih memilih tetap bertahan untuk meraih bentuk terbaik bersama AC Milan alih-alih pindah. Dan di salah satu laga Serie A, ia pun mencetak gol penting dalam kemenangan AC Milan atas Bologna, memperlihatkan bahwa performanya bisa berubah tajam saat diberi kesempatan bermain secara penuh. Christopher Nkunku adalah contoh unik pemain modern yang tumbuh dari akademi klub besar, berkembang pesat di Bundesliga, menghadapi tekanan besar di Premier League, dan memulai babak reboundnya di Serie A. Perjalanan ini menunjukkan betapa gerak karir seorang pemain top tidak selalu mulus, namun dibentuk oleh adaptasi, cedera, dan ekspektasi besar dari klub besar. Christopher Nkunku mengajarkan satu pelajaran penting. Bakat bukan soal seberapa cepat naik, tetapi seberapa kuat kamu bangkit saat terjatuh. Ia bukan hanya pencetak gol atau playmaker hebat, tapi bukti bahwa sepak bola adalah tentang ketangguhan mental, adaptasi taktis, dan terus berjuang meskipun ekspektasi berat menghantui. Christopher Nkunku bukan sekedar pemain yang pindah klub demi klub lainnya. Ia adalah kisah tentang harapan, tekanan, dan keberanian untuk memulai kembali. Dari Akademi Paris Saint-Germain, ia belajar tentang arti persaingan di level tertinggi. Di Leipzig, ia menjelma menjadi mesin gol Bundesliga, pemain terbaik musim itu, pencetak puluhan gol, dan simbol kebangkitan klub Jerman tersebut. Lalu datang tantangan besar bernama Premier League, cedera, ekspektasi, sorotan media. Tidak semua bintang bersinar terang di setiap panggungnya. Namun disitulah karakternya diuji. Kini di Milan, dengan seragam merah hitam yang penuh dengan sejarah, Nkunku pun kembali diberikan satu kesempatan lagi. Kesempatan untuk membuktikan bahwa bakatnya belum padam. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir cerita, melainkan bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dirinya. Sepak bola selalu memberikan bab baru bagi mereka yang berani bertahan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Christopher Nkunku akan bangkit dan menulis kisah kejayaan baru di Serie A? Atau justru dunia akan kembali meragukannya? Kita akan menyaksikannya bersama. Jika kamu suka konten dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Soccer First ID. Karena di sini, kita tidak hanya membahas skor dan transfer, kita membahas kisah di balik jersey, cerita di balik statistik, dan perjalanan di balik nama besar. Ini baru satu cerita, masih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan kita ungkap. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.